Episode 1686-1690. Bab 1686, Penyergapan. Di istana yang murni, setelah menunggu hingga malam tiba, Wang Wuxi bangkit dari pikirannya. Ia berjalan keluar, langkahnya tampak sangat ringan dan riang. Namun, ia segera kembali untuk memeriksa dan merapikan penampilannya di depan cermin tembaga. Ketika dia melihat penampilannya yang tampan di cermin, dia mengangguk puas. Kemudian, ia berjalan keluar dengan langkah lebar. Surat yang diterimanya dari murid Sekte Giok Putih tadi siang mengatakan bahwa Yan Suehen akan menemuinya malam ini pada tengah malam, di suatu lokasi tertentu. Saat itu, dia masih bingung, dan hanya mengatakan kepada muridnya bahwa dia pasti tidak akan mengecewakan Master Sekte Yan. Itu terutama karena dia tidak ingin orang lain tahu tentang pertemuan pribadi mereka. Jika berita itu tersebar, itu akan merusak reputasi Yan Suehen. Meskipun dia benar-benar bingung mengapa Yan Suehen membuat pengaturan seperti itu adalah surat yang dikirim oleh seorang murid Sekte Giok Putih. Selain itu adalah tulisan tangan Yan Suehen sendiri, jadi tidak mungkin bisa dipalsukan. Mungkin Yan Suehen mulai merasa sedikit kesepian setelah sekian lama sendirian, dan setelah datang ke Gunung Valet, dia menyadari bahwa di antara semua pengejarnya, akulah yang paling dekat dengannya. Jadi, ketika memikirkan hal itu, suasana hati Wang Wuxi langsung membaik. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia berhenti di gazebo terpencil di dekat puncak hati yang waspada dan berpikir, Yan Suehen benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk memilih lokasi yang tepat. Tempat yang tenang dan damai seperti ini bahkan tidak dikenal oleh banyak pengikut Sekte Matahari Sejati. Namun, tempat ini tentu saja cocok dengan kepribadian Yan Suehen, yang lebih menyukai kedamaian dan ketenangan. Dia jelas tidak ingin percakapannya diketahui orang lain. Wang Wuxi melihat sosok berpakaian putih duduk di samping gazebo. Meski hanya garis punggungnya, cahaya bulan yang samar-samar sudah cukup untuk memperlihatkan sosoknya yang sempurna, yang cantik dan anggun. Meskipun Wang Wuxi selalu fokus melatih emosi dan pikirannya, dia tampaknya menjadi gugup seperti saat dia masih muda lagi. Mengapa dia mengatur pertemuan denganku di tengah malam? Apakah dia ingin membahas hilangnya Peng Wuyan, atau apakah ada hal lain yang ingin dia katakan padaku? Jika yang pertama, tak perlu terlalu merahasiakannya, tetapi jika yang kedua, ketika dia memikirkan bagaimana yang dia impikan siang dan malam akhirnya bisa terjadi malam ini, dia merasa seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya bersorak. Setelah Wang Wuxi merapikan pakaiannya lagi, dia berjalan mendekat dan memanggilnya dengan lembut, "Suehen, aku di sini." Dia tidak berani berbicara terlalu keras karena takut didengar orang lain, yang akan dianggap tidak sopan bagi wanita cantik seperti dia. Namun, sosok itu tidak menanggapi. Wang Wuxi tertegun. Ia berpikir, mungkinkah suaraku terlalu lembut? Karena itu, ia sedikit meninggikan suaranya, tetapi Wang Wuxi mengabaikannya lagi. Hanya gaunnya yang berkibar lembut tertiup angin malam. Iklan oleh Pub Future. Mungkinkah dia tertidur? Wang Wuxi bergumam, berpikir bahwa mungkin dia telah menunggu di sini terlalu lama dan sedikit kesal, jadi dia mengabaikannya. Seharusnya aku datang lebih awal. Bagaimana mungkin aku menyuruh Suehen menungguku di sini? Seharusnya dia tidak melakukannya, pikirnya. Karena itu, dia meminta maaf sambil berjalan mendekat, tetapi tetap tidak ada reaksi. Dia sekarang agak bingung dan berteriak, "Suehen." Secara naluriah, ia mengulurkan tangannya ke bahu wanita itu karena khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia segera mundur. Meski begitu, dia masih agak terlambat. Sosok Taois putih itu tiba-tiba meledak, meninggalkan bekas luka bakar di tangannya. Yang lebih penting, kepulan asap putih muncul, dan dia tidak sengaja menghirupnya sedikit. Dia segera merasa sedikit pusing. Ini buruk, aku telah diracuni. Pada saat itu, sebilah pedang yang menyilaukan menebas ke arahnya dari waktu ke waktu. Jika Luo Wucheng hadir, dia akan segera merasa malu dengan inferioritasnya, berpikir bahwa pedang yang telah dia perlihatkan sebelumnya memalukan jika dibandingkan. Bab baru akan diperbarui sepenuhnya di endofal.com. Sebuah istana putih muncul di langit malam. Istana itu berbeda dari istana yang tampak samar-samar seperti yang ditunjukkan Luo Wucheng. Setiap bata istana, setiap ubin, dan bahkan desainnya yang indah terlihat sepenuhnya.
Istana itu memancarkan aura yang agung dan luar biasa dari seorang yang abadi, seolah-olah istana itu akan selalu berada di atas yang lain, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipertanyakan oleh orang lain. Inilah pedang abadi yang sesungguhnya. Konon, musuh yang tewas di bawah pedang ini pun tersenyum damai setelah terbunuh olehnya. Seolah-olah mereka merasakan kegembiraan karena menyaksikan kekuatan di level abadi, atau mereka telah menerima penghargaan dari seorang abadi. Ketika Wang Wuxi melihat niat misterius menyerangnya, ia tampak seperti melihat secercah harapan dalam mengejar keabadian. Selama ia mengulurkan tangannya dan merangkul kekuatan itu, mungkin ia bahkan dapat membangkitkan pencerahan keabadian. Namun, sebagai salah satu pemimpin dari 9 sekte Tao, ia adalah orang yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Ia dengan cepat tersadar dari linglungnya dan menyadari bahwa inilah Tao yang dikejar Li Changsheng. Saya, Wang Wuxi, akan menggunakan dao saya sendiri untuk mencapai keabadian. Bagaimana saya bisa meminjam dao orang lain untuk mencapai keabadian? Tubuhnya mengeluarkan energi ungu yang kuat. Sebuah proyeksi gunung ungu samar-samar muncul di sekelilingnya dan berbenturan dengan istana abadi. Sebuah ledakan dahsyat bergema. Gazeba di dekatnya langsung hancur berkeping-keping, menghancurkan semua tanaman di area tersebut. Wang Wuxi memanfaatkan hentakan ledakan itu untuk terbang jauh. Meskipun dia tidak takut pada Li Changsheng, ini jelas merupakan bagian dari rencana yang hebat. Li Changsheng pasti tidak akan sendirian. Iklan oleh Pub Future. Benar saja, saat ia mundur, dua garis cahaya keemasan mengejarnya seperti komet. Garis-garis itu membawa kekuatan yang mengerikan, seolah-olah dapat menghancurkan seluruh puncak gunung. Gelang Vajra kembar sekte kesedihan surgawi. Gumam Wang Wuxi sambil menggigil. Guan Chouhai juga ada di sini. Ekspresinya berubah serius. Lengan bajunya memanjang dan meregang keluar, tiba-tiba menjadi sebesar bendera. Kekuatan misterius dan lembut membuat gelang Vajra kembar itu terbang kembali. Tepat saat itu, sesosok tubuh melompat keluar dari belakang area tersebut. Ia mengulurkan tangannya, dan ban lengan itu kembali ke mereka sekali lagi. Kemudian, mereka terbang keluar untuk menyerang lagi. Di antara 9 sekte Tao, serangan kultivator elemen tanah Guan Chouhai sangat hebat, bahkan Wang Wuxi tidak berani menghadapinya secara langsung. Telapak tangannya bersinar dengan ki ungu yang tiba-tiba terbagi menjadi dua warna berbeda, satu hitam, satu putih. Mereka membentuk diagram Taiji besar Yin dan Yang dan menyerang pinggang Guan Chouhai. Kekuatan pemusnahan mutlak berkumpul di sekitar diagram Taiji, serangan itu dimaksudkan untuk membunuh. Meskipun Wang Wuxi berusaha untuk tetap tenang dan sopan, dia jelas tidak terlalu bertele-tele dan tidak fleksibel. Tidak mungkin dia akan menahan diri dalam situasi seperti ini sama sekali. Guan Chouhai terkejut, karena gerakan Wang Wuxi terlalu aneh. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan serangan itu menghantamnya. Namun, dia tidak meledak atau mati di tempat. Sebaliknya, dia menghentakkan kaki ke tanah. Tubuhnya bergetar aneh, dan diagram Taiji yang sama langsung diarahkan kembali ke Wang Wuxi. Pembalikan konstelasi. Wang Wuxi bergumam, menggigil. Dia tidak menyangka Guan Chouhai telah menguasai keterampilan elemen tanah yang legendaris itu. Keterampilan ini mampu meminjam kekuatan tanah yang melimpah untuk menetralisir dan mengirim serangan balik. Dia tidak berani membuang waktu untuk bertahan. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk terbang ke arah lain. Selama dia berhasil keluar dari perangkap, sebagai Master Sekte Matahari yang benar, ini adalah medannya. Dia kemudian akan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Namun, tak lama kemudian, beberapa garis cahaya pedang terbang ke arahnya. Mereka membentuk formasi pedang rumit yang tampak seolah-olah dapat memotong apapun menjadi daging cincang. Ekspresi Wang Wuxi berubah sangat serius. Dia tidak menghindar dan hanya mengulurkan telapak tangannya. Proyeksi telapak tangan yang terbuat dari energi ungu yang melonjak melewati formasi pedang, bergerak untuk menangkap orang yang mengendalikannya. Orang itu tidak menyangka gerakan Wang Wuxi begitu hebat. Saat telapak tangan itu hampir mengenai lehernya, kilatan petir menyambar. Dia langsung menghilang dari tempat asalnya, muncul kembali di pohon yang jaraknya beberapa puluh sang. Dia masih merasakan ketakutan yang tersisa saat menatap Wang Wuxi. Pembunuh petir, Xuan Bajing, aku tidak menyangka kau juga datang diam-diam, kata Wang Wuxi sambil melihat kilatan petir di pohon. Saat itu, hatinya benar-benar hancur. Xuan Bajing adalah Master Sekte Kunlun Void. Kali ini,
perwakilan Sekte Kunlun Void yang dipimpin oleh para tetua, jadi Wang Wuxi bahkan tidak mempertimbangkan bahwa Xuan Bajing akan diam-diam mengatur penyergapan di sini. 8 pedang yang terbang di udara kembali ke Xuan Bajing. Pedang-pedang itu masuk ke sarungnya di belakang seperti bulu merak. Seperti yang diharapkan dari Wang Wuxi. Bahkan dengan pekerjaan kami bertiga, kami hanya berhasil menyakitimu, sementara kau berhasil menyakiti kami, kata Xuan Bajing sambil mendesah. Wang Wuxi bahkan tidak bisa memaksakan diri untuk merasa senang. Meskipun ia berhasil menangkis serangan-serangan itu dengan cukup baik, ia tetap kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Li Changsheng dan Guan Chouhai sudah mendekat. Saya sudah tahu bahwa saya telah dikepung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ke arah Li Changsheng. Dia meludah, selalu dikatakan bahwa pedang abadi adalah keterampilan pedang yang paling dekat dengan keterampilan abadi. Pedang itu seharusnya sangat murni dan mulia, tetapi kamu telah menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang begitu buruk. Pedang itu sama sekali tidak layak untuk namanya. Bagaimana mungkin dia masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Semua ini hanyalah jebakan. Seorang murid Sekte Giok Putih telah menghubunginya, bahkan menggunakan tulisan tangan Yan Suehen untuk menipunya. Siapa lagi yang bisa melakukan itu selain Li Changsheng? Bab 1687, Satu Nafas Tiga Esensi. Apa yang dikatakan Saudara Wang memang bijaksana, hanya saja kultivasi Saudara Wang terlalu tinggi, dan ini juga wilayah Sekte Matahari Sejati milikmu. Li yang rendah hati ini tidak punya pilihan selain menggunakan rencana semacam ini. Aku juga diliputi rasa bersalah, kata Li Changsheng dengan ekspresi malu. Dia jelas juga tidak begitu menyukai rencana ini. Wang Wuxi mempermalukan dirinya sendiri dan berkata, kamu berbicara dengan sangat mulia, tetapi kamu bertingkah seperti penjahat. Li Changsheng, apa gunanya mengejar apa yang disebut jalan besar? Kamu ditakdirkan untuk tidak berbagi karma dengan keabadian dalam kehidupan ini. Ekspresi Li Changsheng tetap tenang ketika dia menjawab, sejak zaman dahulu, berapa banyak orang yang bahkan telah mencapai keabadian. Tidaklah istimewa jika aku tidak dapat mencapainya pada akhirnya. Ketika dia melihat Li Changsheng sama sekali tidak merasa bersalah, Wang Wuxi merasa seolah-olah dia telah memukul bantal. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan tulisan tangan Yan Suehen? Terlebih lagi, dengan cara seperti itu, aku bahkan tidak melihat kekurangannya. Itulah yang tidak dapat dia pahami, dan juga alasan mengapa dia begitu mudah terjebak dalam perangkap ini. Li Changsheng bertanya dengan heran, kau bahkan tidak menduga kalau adik perempuan Yan bisa menjadi bagian dari rencana ini. Wang Wuxi berkata sambil mencibir, Peri Yan adalah orang luar biasa. Mengapa dia harus berkubang dalam lumpur bersama kalian bajingan? Dia tidak pernah mencintai wanita lain sebanyak ini dalam hidupnya, dan dia sangat yakin dengan kebijaksanaannya. Li Changsheng berkata sambil mendesah, dulu ada rumor bahwa Wang Wuxi punya adik perempuan Yan, dan tampaknya memang begitu saat ini. Memang, surat itu tidak ditulis oleh saudara perempuan Yan, melainkan sesuatu yang aku buat dengan menggabungkan beberapa surat biasa miliknya. Meskipun pesan itu tidak ditulis oleh adik perempuan Yan, setiap karakter ditulis sendiri, jadi itulah mengapa kamu tidak menyadari ada yang aneh. Hanya orang seperti dia, yang juga berasal dari Sekte Giok Putih, yang memiliki kesempatan mengakses begitu banyak surat Yan Suehen tanpa menimbulkan kecurigaan. Xuan Bajing tidak dapat menahan tawa. Ia berkata, surat itu sebenarnya tidak sempurna sama sekali, karena disusun berdasarkan asal-asalan. Awalnya, aku khawatir kamu akan terlalu cerdik dan tidak akan tertipu, tetapi aku tidak menyangka kamu masih akan terpancing. Saat ini sepertinya kau, Wang Wuxi, tidak sebodoh yang dikatakan rumor, iya. Saudara Wang sangat pintar dalam hal lain, tetapi jika menyangkut Peri Yan, kau menjadi jauh lebih bodoh, kata Guan Chouhai sambil tersenyum. Pria memang bodoh. Jika menyangkut wanita yang mereka puja, mereka akan menipu diri mereka sendiri meskipun ada beberapa keanehan. Wang Wuxi tidak tahan dengan penghinaan seperti itu dan membalas, Guan Chouhai, bahkan orang sepertimu berani membicarakanku. Aku masih ingat betapa kau membenci Yan Suehen. Sementara itu, aku tidak akan merendahkan diriku untuk melakukan hal-hal seperti itu. Guan Chouhai menjawab dengan marah, aku tidak tahan dengan keangkuhanmu ini. Proses pacaran masih ada aspek wajah, loh. Lagi pula, ada alasan mengapa wanita baik tidak menyukai mereka yang terlalu pasif. Berapa banyak kamu berbicara dengan Yan Suehen, dan seberapa banyak dia dan aku berbicara.
Mungkin saja dia lebih mengenalku daripada kamu. Jadi, Tuan Wang, Anda benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Jika Yan Suehen benar-benar punya perasaan terhadap seseorang, itu pasti saya. Mengapa dia mau membuat janji di tengah malam dengan orang seperti Anda? Iklan oleh Pub Future, berhentilah berusaha terlihat seperti orang baik. Kau menjijikkan, patung Wang Wuxi. Dia bahkan tidak ingin membuang energinya untuk marah pada Guan Chouhai. Dia paling memahami sifat Yan Suehen. Mengapa dia menyukai seseorang seperti Guan Chouhai? Guan Chouhai bisa merasakan penghinaan terhadap mata Wang Wuxi. Dia benar-benar tidak tahan lagi dan mulai berteriak tentang bagaimana dia akan melawannya sampai mati. Xuan Bajing tidak dapat terus-menerus menonton dan berkata, "Saudara Guan, kita memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diatasi. Jangan buang waktu untuk merasa cemburu di tempat seperti ini." Guan Chouhai tampak malu, namun, pikirannya tetap berubah. Ketika dia merasakan beberapa fokus energinya, Wang Wuxi menggigil. Dia ingin menunda sedikit lebih lama dan berkata, "Ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan. Walaupun aku tidak memperlakukan kalian semua dengan baik, setidaknya, aku tidak menggunakan kekuatanku untuk menyakiti siapapun. Mengapa kalian bersatu untuk melawanku hari ini?" Dia berbicara sambil melihat sekeliling dari sudut matanya. Seseorang telah secara diam-diam mengisolasi lingkungan mereka. Bahkan jika mereka bertarung, tidak ada satupun orang di luar yang akan mendeteksi aktivitas tersebut. Rupanya tak mungkin bagi mereka untuk tahu orang-orang Sekte Matahari yang benar, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari rintangan. Li Changsheng menghela napas dan berkata, "Saudara Wang sangat sukses beberapa tahun terakhir ini, jadi tentu saja Anda tidak akan mengerti perjuangan orang lain." Xuan Bajing menyeramkan, dan jika dalam pikiran-pikiran, di masa lalu, Sekte Kunlun Void kita adalah yang paling cemerlang dan terbaik di antara sekte-sekte Tao, namun kita telah diawasi oleh pengadilan hingga kita mencapai keadaan kita saat ini. Hanya antek sepertimu yang bergantung pada pengadilan yang kaya. Sedangkan untuk sekte-sekte lainnya, siapa di antara kita yang tidak pernah menderita kepahitan? Wang Wuxi berkata dengan heran, "Sepertinya kalian semua berencana untuk memberontak." Dia tahu bahwa Kaisar akan datang ke Gunung Valet untuk upacara Fengshan. Jika mereka menargetkannya saat ini, mereka jelas akan melawan Kaisar. Saudara Wang memang cerdas, seperti yang diharapkan. Li Changsheng berkata sambil mengangguk memuji. Jika Saudara Wang bersedia bekerja sama dengan kita, kesembilan sekte kita tentu dapat bekerja sama secara harmonis dan menghadapi Zhao Han bersama-sama. Bahkan jika aku setuju sekarang, apakah kau benar-benar akan percaya padaku? Wang Wuxi menjawab, dia tentu saja tidak akan membiarkan kata-kata acak seperti itu memengaruhinya. Li Changsheng berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kita butuh sedikit ketulusan dari Saudara Wang." Wang Wuxi tidak bertanya apa yang disebut ketulusan itu, karena mungkin itu adalah membiarkan mereka menyegel meridiannya dan membiarkan mereka menahannya. Bagaimana mungkin dia menyetujui hal seperti itu? Iklan oleh Pub Future. Jadi, apakah Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan juga ditawan di sisimu? Tanyanya terus terang. Mereka telah mencari kemana-mana, namun Peng Wuyan tidak terlihat dimanapun. Dia tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan ajaib seperti itu, untuk diam-diam menculik seorang murid yang cukup kuat di Gunung Valet tanpa menimbulkan gangguan sedikitpun. Li Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Tampaknya ada individu tangguh lain yang bersembunyi di Gunung Valet. Berapa banyak sekte yang terlibat dalam masalah ini?" Tanya Wang Wuxi. Ia berpikir dalam hati bahwa jika kedelapan sekte itu bergabung, itu bisa jadi pertanda berakhirnya Sekte Matahari sejati miliknya. Li Changsheng mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wang tentu akan tahu jika kamu bergabung dengan kami." Xuan Bajing merasa sedikit tidak sabar dan membentak, apa gunanya membuang-buang waktu bersamanya. Dia jelas-jelas mengulur waktu. Guan Chouhai tampak santai saat berkata, jika dia ingin mengulur waktu, biarkan saja. Bagaimanapun, dia sudah diracuni. Semakin lama ini berlangsung, efek racunnya akan semakin kuat. Wang Wuxi sudah mulai merasakan penglihatannya sedikit kabur. Dia teringat asap putih yang dihirupnya dan bertanya sambil mengerutkan kening, "Racun jenis apa yang kamu gunakan?" Dia tahu bahwa dengan kultivasinya, racun biasa tidak akan efektif. Kultivasi Saudara Wang terlalu tinggi, jadi kami baru bisa memberi tahu Anda. Setelah Anda benar-benar takluk,
kata Guan Chouhai dengan ekspresi puas. Melihat saingan terbesarnya ini jatuh cinta seperti ini jelas membuatnya sangat bahagia. Orang ini biasanya selalu menatapku dengan jijik, tetapi lihatlah Anda sekarang. Tiba-tiba, Wang Wuxi bergerak. Dia tahu bahwa dia akan berada dalam situasi yang lebih buruk jika dia menunggu lebih lama. 3 orang lainnya pun segera bergerak. Biasanya, dengan status mereka, mustahil mereka akan bekerja sama untuk menghadapi satu lawan. Namun, Wang Wuxi terlalu kuat, dan tujuan mereka hari ini terlalu penting. Jika mereka gagal, tidak seorang pun dari mereka akan mampu menanggung akibatnya. Keempatnya dengan cepat saling beradu. Cahaya berkelap-kelip saat mereka semua mengeluarkan teknik terkuat yang mereka ketahui. Energi saling beradu, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bahkan seorang kultivator tingkat master bisa mati karena gelombang ledakan jika ada. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keempatnya telah memutar lusinan gerakan. Setiap saat dikelilingi oleh bahaya. Satu kecelakaan saja dapat mengakibatkan kematian mereka. Beberapa saat kemudian, mereka berpisah lagi. Wang Wuxi berada di tengah, terengah-engah. Dia sudah memiliki banyak luka di tubuhnya, dan rambutnya tidak lagi ditata seanggun biasanya. Dia jelas menderita luka serius. Pakaian 3 orang lainnya rusak, menunjukkan bahwa mereka juga terluka. Li Changsheng menghela napas dan berkata, sudah lama dikatakan bahwa Anda adalah orang nomor 1 di antara Sekte Tao, tetapi kami tidak pernah sepenuhnya yakin. Sekarang setelah aku mengalaminya sendiri, aku menerimanya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, mereka semua adalah individu tingkat Master Sekte, orang-orang yang memiliki status yang sama dengan Wang Wuxi. Mereka bahkan telah menyergapnya, namun mereka tidak dapat mengalahkannya dengan cepat bahkan setelah bekerja sama. Dilihat dari itu, jelas betapa kuatnya Wang Wuxi. Wang Wuxi benar-benar mengerti kesulitannya saat ini. Alasan mengapa dia belum kalah melawan ketiga orang ini adalah karena mereka belum benar-benar bekerja sama. Di samping itu, mereka juga tidak saling percaya. Mereka masih menahan sebagian kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap penyerangan satu sama lain. Itulah mengapa dia hanya bisa bertahan. Namun, dia tahu bahwa mereka bisa membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, sementara dia akan baik-baik saja jika melakukan satu kesalahan saja. Lebih jauh lagi, dia sudah bisa merasakan racun menyerang meridiannya. Ki-nya sudah menurun ke titik di mana dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Ia tidak lagi berusaha bertarung dengan sia-sia. Tiba-tiba, ia mengeluarkan raungan keras, dan tubuhnya terbelah menjadi 3 salinan yang berlari ke 3 arah yang berbeda. Satu nafas 3 esensi. Li Changsheng dan yang lainnya berteriak kaget. Pada saat itu, mereka tidak dapat mengetahui mana yang asli. Bab 1688, Dukun. Tak berdaya untuk melakukan apapun, yang ketiga hanya bisa mendekati sosok yang paling dekat dengan mereka. Namun, setelah memutar beberapa pukulan, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun pelatihan Wang Wuxi tinggi, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak dapat mengidentifikasi yang palsu sama sekali. Yang ini palsu, yang ini palsu. Yang ini palsu. Ketiganya berteriak hampir bersamaan. Lalu, mereka semua tercengang. Jika mereka menghadapi segala sesuatu yang palsu, mana yang asli? Mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah yang sama, di mana mereka melihat seberkas cahaya ungu melesat ke arah cakrawala seperti pelangi. Klon ketiga yang dihasilkan Wang Wuxi jelas tidak lebih dari sekadar tipe, sementara tubuh aslinya mencoba melepaskan diri. Dari kekalahan, langkah Wang Wuxi benar-benar luar biasa, karena mereka bahkan tidak dapat mengenali yang palsu tanpa menyerang mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengagumi taktiknya, karena menangkapnya adalah masalah yang lebih mendesak. Untuk mengejar Wang Wuxi, mereka bertiga menggunakan kemampuan brilian mereka. Sayangnya, sekarang setelah dia berinisiatif, bagaimana mereka bisa mengejarnya? Ekspresi Wang Wuxi dingin. Begitu dia mengumpulkan orang-orangnya dari Sekte Matahari Benar lagi dan melancarkan serangan balik, orang-orang ini akan membayar harganya. Selain itu, dia juga dapat menghubungi beberapa orang yang tidak berpartisipasi dalam urusan ini. Misalnya, Yan Suehen pasti tidak akan berpartisipasi dalam hal ketiga seperti itu. Tiba-tiba, sebuah simbol emas berbentuk L muncul di depannya. Awalnya kecil, tetapi cepat membesar. Saat mencapainya, simbol itu menjadi besar. Tinjunya membentuk serangkaian cahaya ungu,
menghancurkan simbol Wan. Namun, tubuhnya juga sedikit bergetar karena benturan itu, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti sejenak. Guan Chouhai dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menaklukkannya lagi. Gerakan saudara Wang benar-benar mengesankan, kata Guan Chouhai sambil mendesah. Menghasilkan 3 klon yang dapat menipu mereka yang sudah luar biasa. Wang Wuxi tidak merasa senang sedikit pun. Sebaliknya, dia menatap lurus ke depan dan berkata, Tuan Jian Huang, saya tidak menyangka Anda juga ikut dalam hal ini. Buddha Amitabha, seorang biksu tua sedang berpikir sambil menyatukan kedua tangannya dan perlahan berjalan keluar dari balik pepohonan. Siapa lagi kalau bukan Master Jian Huang dari Kuil Ketenangan? Ia berkata, orang tua ini awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam urusan ini, tetapi pelatihan guru negara terlalu tinggi. Tidak mungkin aku tidak ikut campur. Wang Wuxi berkata dengan serius, dirimu yang terhormat adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat. Mengapa Anda mengambil risiko melakukan hal yang berbahaya dan sebaliknya terhadap mereka? Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Master Jian Huang tetap tenang saat dia menjawab, saya yakin Dermawan Wang juga tahu alasannya dengan jelas. Wang Wuxi terdiam sejenak. Sebelum Sekte Tao berkembang pesat, Sekte Buddha pernah memegang posisi sebagai agama negara. Sekarang, Kuil Ketenangan telah lama kehilangan pengaruhnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa tidak puas? Namun, dia tidak menyangka mereka akan membalas dengan begitu berani. Tetap saja, itu sungguh menggelikan. Sekte Tao dan Sekte Buddha bekerja sama hanya untuk mengembalikan kejayaan Sekte Buddha sebelumnya. Masalah akan semakin banyak jika kita menundanya. Mari kita tangani dia secepat mungkin, kata Xuan Bajing. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Wang Wuxi. Segalanya akan menjadi masalah dengan cepat jika dia berhasil melarikan diri. Dermawan Wang, mohon maaf, kata Master Jian Huang, dan cahaya Buddha tiba-tiba muncul dari belakangnya. Kemudian, dia perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya. Gerakan yang sangat lambat itu langsung menciptakan ilusi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di depan Wang Wuxi. Bodhisattva 1000 tangan, Wang Wuxi berkomentar. Dia tahu bahwa ini adalah wilayah khusus Master Jian Huang. Dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kecerobohan lagi. Untuk menghadapi telapak tangan Master Jian Huang, ki ungu di sekitarnya berubah menjadi tinju yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedikit mengernyit. Serangan Master Jian Huang tampak mengesankan, tetapi pada kenyataannya, dia menahan diri. Dia mungkin waspada terhadap Li Changsheng dan yang lainnya juga. Tampaknya apakah aku bisa lolos atau tidak dari ini akan tergantung pada seberapa baik aku memanfaatkan kurangnya kepercayaan mereka. Li Changsheng, Guan Chouhai, dan Xuan Bajing mulai bergerak. Mereka jauh lebih serius dari sebelumnya, karena mereka hampir membiarkan Wang Wuxi lolos lebih awal. Mereka tidak boleh ceroboh lagi. Jika Wang Wuxi berhasil lolos dari pengepungan musuh yang sama kuatnya dengan dirinya, mereka tidak hanya akan kehilangan harga diri, tetapi jika berita itu tersebar dan Zhao Han mengetahuinya, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ki ungu Wang Wuxi terwujud dalam berbagai bentuk yang berbeda. Terkadang ia menyerang, dan terkadang ia bertahan. Itu benar-benar tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Namun, semua lawannya setara dengannya. Bahkan jika mereka masih bersekongkol satu sama lain, ketika mereka bergabung, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ia tangani sendiri. Setelah bertukar lusinan jurus, mereka berpisah sebentar. Wang Wuxi terengah-engah. Ia telah menerima beberapa serangan hebat lagi di tubuhnya, yang membuatnya dalam bahaya besar. Namun, yang lain tidak berani mendekat untuk sementara waktu. Merasakan tekadnya yang putus asa namun kuat, tidak seorang pun ingin menjadi tumbal yang ia bawa bersamanya. Pada saat itu, keheningan dan ketenangan sejenak meliputi tempat itu. Tiba-tiba ada yang berteriak kaget, apa yang kalian lakukan di sini? Semua yang hadir menoleh dan melihat bahwa Master Puncak Hati Waspada Sekte Matahari Sejati Feng Wuchang sedang menatap mereka dengan kaget. Bagaimanapun, mereka berada di puncak hati waspada. Dia jelas merasakan ada yang aneh, jadi dia datang untuk melihatnya. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mengkhawatirkan. Diamkan dia, teriak Guan Chouhai dengan panik. Iklan oleh Pub Future. Jika Feng Wuchang akhirnya berbicara tentang apa yang baru saja dilihatnya, Sekte Matahari Sejati akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mereka akan berada dalam bahaya. Selain itu, masih ada beberapa sekte lain di gunung yang belum bergabung dengan rencana tersebut. Ada juga pasukan dari istana. Tepat saat itu,
Suan Bajing, yang paling dekat dengan Feng Wuchang, mulai bergerak. Petir menyambar, dan dia langsung muncul di depan Feng Wuchang. Telapak tangannya menghantam dari atas. Meskipun kultivasi Feng Wuchang tidak rendah, itu masih belum seberapa di hadapan seorang Grandmaster. Sekarang setelah dia dihancurkan oleh wilayah musuh, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu menekannya. Bab-bab novel baru diterbitkan di Novel.co per meter. Tiba-tiba, seberkas ki ungu berkedip. Wang Wuxi langsung muncul di depan Feng Wuchang. Dia menangkis telapak tangan Suan Bajing sambil berkata, "Adik junior, cepat dan hubungi master puncak lainnya." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sakit yang tajam. Dia menunduk dan melihat ujung pisau pendek mencuat dari dadanya. Suan Bajing mengambil kesempatan itu untuk menyerang titik akupuntur utamanya, yang menyebabkannya terluka parah. Wang Wuxi memuntahkan seteguk darah, yang mengandung sedikit energi berkabut yang memaksa Suan Bajing mundur. Namun, dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengejar lawannya. Orang-orang ini telah menyiapkan penyergapan di puncak hati yang waspada. Sebagai seorang master puncak, bagaimana mungkin Feng Wuchang tidak menyadari apapun? Sayangnya, saat Wang Wuxi menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Feng Wuchang sudah berada jauh, jelas takut akan pembalasan. Dia menghela napas dan berkata, "Saudaraku, aku juga ingin memanjat lebih tinggi, tahu. Denganmu di sini, itu tidak mungkin." Wang Wuxi sangat marah hingga tertawa. Ia bertanya, "Jadi itu sebabnya kau berkolusi dengan orang luar? Apakah kau bahkan memiliki kemampuan untuk melindungi semua yang ada di Sekte Matahari yang benar?" Feng Wuchang menjawab, "Kakak senior, kamu tidak perlu repot-repot." Dengan hal itu, Wang Wuxi tidak membuang waktu lagi bersamanya, dan malah melotot penuh kebencian ke arah yang lain. Dia meludah, "Aku mungkin sudah selesai hari ini, tetapi bahkan jika aku tidak bisa menyeret salah satu dari kalian bersamaku, aku masih bisa memastikan bahwa kalian tidak akan bisa pulih sepenuhnya selama beberapa dekade. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi orang yang tidak beruntung itu?" Dia sudah putus asa untuk melarikan diri. Dia hanya ingin membuat celah di antara mereka untuk meninggalkan sedikit harapan untuk masa depan. "Buddha Amitabha," dermawan Wang berbicara terlalu serius. "Kami tidak punya niat untuk mengambil nyawamu," kata Master Jian Huang. Ekspresi Wang Wuxi dingin saat dia menjawab, "Bagaimana, mungkinkah kamu masih berharap aku bekerja sama denganmu?" "Kenapa tidak?" Guan Chouhai menjawab sambil tertawa. "Kakak dukun, waktunya sudah tiba." Wang Wuxi menggigil. "Mungkinkah?" Tiba-tiba, sosok hitam perlahan berjalan mendekat dari kejauhan, berkata dengan suara serak, "Banyak dari kalian yang keluar untuk mengepung Wang Wuxi, dan kalian bahkan menggunakan taktik terakhir seperti itu untuk berhasil. Sungguh memalukan." Sosoknya adalah seorang wanita tua yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. "Penatua Agung Sekte Dukun Wu Wuyan," seru Wang Wuxi, harapannya sirna. Kemudian, dia melayangkan telapak tangannya ke dahinya sendiri, jelas-jelas ingin mengakhiri hidupnya. Wanita tua berjubah hitam itu bergerak. Tiba-tiba sebuah boneka jerami muncul di depannya, dan dia membungkuk 3 kali padanya. Kemudian, Wang Wuxi membeku di tempat, dan tubuhnya kabur. Wanita tua itu berjalan mendekati Wang Wuxi dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya, Wang Wuxi." Wang Wuxi menjawab dengan nada datar, ekspresinya benar-benar kosong. "Kamu harus mematuhiku di masa depan dan melakukan apapun yang aku perintahkan," kata wanita tua bernama Wu Wuyan dengan suara serak. "Aku," Wang Wuxi mulai berbicara, perjuangan terlihat di wajahnya. Seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Jelas bahwa meskipun dia dalam keadaan kacau balau, dia tetap tidak mau menjadi budak orang lain. Ketika melihat itu, Wu Wuyan mengeluarkan boneka jerami itu lagi. Dia menggigit ujung jarinya dan meneteskan setetes darah ke dahi Wang Wuxi, lalu mengoleskan setetes lagi ke kepala boneka jerami itu. Kemudian, dia menggumamkan serangkaian kata-kata samar pada dirinya sendiri. Rune hitam mengelilingi seluruh tubuh Wang Wuxi. Kemudian, ketegangannya menjadi kosong sepenuhnya. Wu Wuyan berkata lagi, "Mulai sekarang, dengarkan aku." Wang Wuxi yang tanpa ekspresi menjawab dengan kaku, "Dimengerti." Yang lain menyaksikan seluruh proses itu dengan ekspresi ketakutan. Metode dukun ini terlalu menakutkan. Meskipun Wang Wuxi telah terluka parah, dan Feng Wuchang bahkan telah mengumpulkan rambut, detail astrologi,
dan barang-barang pribadi dan mempersembahkannya kepada Wu Wuyan untuk mencapai hasil seperti itu, tetaplah Wang Wuxi. Orang nomor satu yang mulia dari Sekte Tao sebenarnya telah menjadi boneka Wu Wuyan. Tidak heran reaksi pertama Wang Wuxi ketika melihatnya sedang mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dia jelas mengerti bahwa dia akan ditahan setelah dilemahkan, tetapi dia masih agak terlambat. Mereka semua bertanya-tanya, jika suatu hari mereka berada di tempatnya dan berakhir dalam dilema seorang dukun, apakah mereka juga akan diubah menjadi boneka melalui metode yang sama? Ketika melihat ekspresi mereka, Wu Wuyan mencibir sinis. Dia berkata, "Jangan khawatir, kami hanya berhasil berurusan dengan Tuan Huang karena semua kondisinya tepat. Orang tua ini tidak memiliki kemampuan untuk menahan kalian semua juga." Pembaruan teratas di NOVL Income. Ekspresi orang lain sedikit mereda ketika mendengar apa yang dikatakannya. Wu Wuyan menatap Feng Wuchang. Dia mengeluarkan botol porselen hitam pekat dan memberikannya kepadanya, sambil berkata, "Guru Puncak Feng, aku ingin sisanya darimu. Tambahkan racun gu ini ke makanan guru puncak lainnya. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya." Guru Jian Huang berkata dengan bingung, "Surga menghargai kebersamaan. Racun ini tidak akan membahayakan nyawa mereka, bukan?" "Biksu kamu benar-benar munafik," kata Wu Wuyan sambil tercengang. "Jangan khawatir, itu hanya obat yang akan mencegah mereka membuat masalah dan merusak rencana kita. Itu tidak akan mengorbankan nyawa mereka." Master Jian Huang menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Bagus sekali, bagus sekali." Feng Wuchang mengambil botol porselen hitam itu, lalu menarik telapak tangannya lagi, dan bertanya, "Di mana penawarnya?" Wu Wuyan menyipitkan matanya dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan dengan penawarnya?" "Iklan oleh Pub Future." Feng Wuchang misterius. "Saya setidaknya butuh jaminan keselamatan, bukan? Kalau tidak, bagaimana kalau kau memberiku racun ini? Bukankah aku akan menemui akhir yang tragis?" Guan Chouhai berkomentar, "Kekhawatiran saudara Feng tidak sepenuhnya tidak berdasar. Penatua Wu, sebaiknya kamu berikan saja padanya. Kenyataannya, dengan melatih mereka, racun biasa tidak akan mampu melukai mereka sama sekali. Namun, jika itu adalah racun yang dibuat oleh seorang tetua dukun, mereka tidak akan lagi memiliki keyakinan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus memikirkan status mereka, mereka akan mempertimbangkan untuk meminta penawarnya sendiri. Sekarang, melalui Feng Wuchang, mereka dapat memiliki beberapa persiapan terhadap racun tersebut." Wu Wuyan tercengang, lalu menyerahkan 2 pil merah sebelum berkata, "Gunakan dengan hati-hati." "Aku tidak punya lagi." Ekspresi Feng Wuchang berubah. Saya bertanya, "Hanya ini?" Tidak mungkin ia bisa mempercayainya 100%, jadi ia harus diam-diam mencari seseorang untuk menguji penawar racunnya. Namun, hanya ada 2, jadi ia belum tentu bisa memastikan apakah penawar racun itu manjur. Wu Wuyan tertawa dan menjawab, "Jika aku memberi lebih banyak, bagaimana jika kamu memutuskan untuk diam-diam memberikan penawarnya kepada semua master puncak?" Guan Chouhai dan yang lainnya mengangguk. Dia juga punya hak untuk merasa khawatir. Rencana mereka sangat penting, jadi mereka tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Ekspresi wajah Feng Wuchang berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia menyingkirkan penawarnya dan tidak mempermasalahkannya lagi. "Baiklah, bagaimana dengan gadis pulau kekosongan itu? Apakah kalian semua menangkapnya?" Li Changsheng bertanya sambil melihat ke arah Wu Wuyan dan Xuan Bajing. "Gadis apa? Rencana kita adalah menjaga Wang Wuxi dan kekhawatiran terbesar kita adalah dia mengetahui rencana kita sebelumnya. Mengapa kita melakukan sesuatu yang merepotkan seperti itu?" Xuan Bajing menjawab. Wu Wuyan juga menggelengkan kepalanya. Guan Chouhai dan Li Changsheng saling bertukar pandang, bertanya-tanya, mungkinkah itu benar-benar dilakukan oleh Yun Jianyu dari Sekte Iblis? Master Jian Huang berkata dengan serius, "Sepertinya ada kekuatan ketiga yang tersembunyi di Gunung Valet. Kita semua harus berhati-hati." Guan Chouhai mengangguk setuju dan berkata, "Akan lebih baik jika kita terus menyelidiki secara rahasia. Dengan acara utama yang sudah ada di depan mata, kita harus menghilangkan semua variabel yang tidak terduga." Yang lain mengangguk. Setelah berdiskusi lebih lanjut, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Wu Wuyan mengeluarkan lonceng kecil dan menggoyangkannya dengan lembut. Ekspresi wajah Wang Wuyan berangsur-angsur kembali normal, dan dia diam-diam bergegas kembali ke kuil Pureyang. Banyak murid yang melihat dan
Menyapanya di sepanjang jalan, dan dia selalu mengangguk sebagai jawaban seperti biasa. Tidak ada yang aneh sama sekali dalam sikapnya. Sementara itu, di Commandery, Zuan awalnya berencana untuk langsung kembali ke Valet Mountain. Namun, karena kedatangan Yun Jianyu dan Qiu Honglei, dia tidak terburu-buru untuk kembali setelah reuni ini. Mereka terus berspekulasi tentang identitas orang-orang yang berani melawan Zhao Han. Tiba-tiba, salah satu bawahan Zuan melaporkan, "Tuan 11, ada seorang wanita muda bermarga Tang yang ingin bertemu dengan Anda." Dia berkata Anda akan setuju setelah mendengar ini. Zuan tertegun dan berkata, "Bawa dia ke lobi. Aku akan segera ke sana." Bawahan itu menerima perintah itu dan pergi. Yun Jianyu berkomentar dengan senyum misterius, "Tuan Zhu, kita sepertinya selalu memiliki wanita cantik yang menunggu untuk berlari ke pelukannya kemanapun dia pergi, bukan?" Qiu Honglei menatapnya dengan tatapan curiga, dan bertanya, "Siapa Nona Tang ini?" "Iklan oleh Pub Future. Siapa lagi? Dia dari Pusat Kebebasan," kata Yun Jianyu sambil memutar matanya. Qiu Honglei berseru kaget, "Kakak Zhu benar-benar memiliki hubungan yang begitu dekat dengan wanita itu." Setelah bekerja dengan Raja Yan dalam waktu yang lama, mereka tentu tahu tentang Nyonya Tang dari Pusat Kebebasan. Mereka telah bersaing dengan Istana Raja Yan dalam banyak hal, dan Tang Tian'er ini cukup misterius. Tampaknya dia memiliki hubungan yang kuat dengan Pusat Kebebasan dan kelompok pedagang Zenyuan. Zuan terkekeh canggung dan berkata, "Bukan seperti yang kau pikirkan, kita hanya berteman. Dia mungkin datang untuk membicarakan urusan resmi denganku. Tunggulah sebentar, dan aku akan menjelaskan semuanya kepada kalian berdua." Dia meminta maaf dan pergi setelahnya. Baru pada saat itulah Yun Jianyu menjelaskan hubungan Zuan dengan Tang Tian'er kepada Qiu Honglei. Lagi pula, itu juga alasan mengapa Raja Yan tidak dapat mengalihkan kesalahan kepada Pusat Kebebasan. Qiu Honglei tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Yun Jianyu, "Guru, lihat apa yang terjadi setelah Anda membuat saya berkultivasi dalam pengasingan. Saya jelas-jelas berada di urutan pertama, namun tiba-tiba saya merasa seolah-olah semua wanita jalang ini memanfaatkan kesempatan itu." Mata Yun Jianyu berkedut. Dia merasa bahwa dia juga dikritik. Dia membalas dengan tidak sabar, "Laki-laki mulah yang suka mengejar rok, apa hubungannya denganku? Tuan, apakah ada obat yang bisa membuatnya bertekad untuk hanya mencintaiku? Kudengar para dukun punya racun cinta. Aku ingin tahu apakah itu manjur," gumam Qiu Honglei. Yun Jianyu terkejut dan berkata, "Kau sama sekali tidak boleh mengacaukan racun gu milik dukun. Selain itu, ada yang tidak beres dengan pikiranmu. Orang Zhu itu cukup setia, dan hubungannya dengan cucu Yan dan kekasih lainnya sangat baik. Kau tidak boleh membiarkan cara berpikir seperti ini merusak segalanya untukmu." Qiu Honglei menatapnya dengan aneh sebelum berkata, "Guru, dulu Anda pernah mengajari saya bahwa pria hanyalah mainan dan Anda tidak keberatan membunuh semua pria selamanya. Mengapa sekarang Anda menyuruh saya untuk bergaul dengan wanita lain dengan damai?" Wajah Yun Jianyu memanas. Kemudian, dia berkata dengan marah, "Hanya saja aku peduli dengan urusanmu. Jangan minta bantuanku lagi untuk hal ini di masa mendatang." Qiu Honglei dengan cepat menarik sikunya dan berkata, "Guru, saya bercanda, oke. Jangan marah, Guru, Anda tampaknya telah menjadi lebih besar lagi. Bagaimana Anda melakukannya? Bisakah Anda mengajari saya?" Provokasi Zuan muncul di benak Yun Jianyu. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia menjawab, "Kamu juga tidak sekecil itu, jadi mengapa kamu peduli dengan hal-hal ini?" Qiu Honglei menggerutu, "Ini salah gadis Pei karena bersikap terlalu konyol." Sementara itu, Zuan tiba di lobi. Sosok cantik berdiri di dalam, menyeruput teh. Mungkin karena dia telah lama menjabat sebagai juru bicara Pusat Kebebasan, tidak ada kekurangan yang terlihat dari sikap dan etiketnya sama sekali. Bahkan sekedar melihat menikmati teh saja sudah memanjakan mata. "Bolehkah aku bertanya mengapa Nona Tang datang ke sini?" tanya Zuan. Kamu memanggilku, adik kecil Tian'er, ketika kamu membutuhkanku untuk sesuatu, tetapi ketika tidak membutuhkanku, kamu memanggilku, Nona Tang." Semua pria memang seperti kaki babi," kata Tang Tian'er sambil menurunkan cangkir tehnya. Ia tidak lagi menunjukkan senyum manisnya yang biasa, sebaliknya, ekspresinya menunjukkan sedikit kepahitan yang tersembunyi.
Napas Zuan tercekat di tenggorokannya. Dia hanya bisa bertanya, apakah kamu datang ke sini karena Zhang Jie? Aku benar-benar sedikit menyesal karenanya. Tang Tianer menggelengkan kepalanya dan menjawab, Zhang Jie bahkan bukan salah satu anak buahku, jadi mengapa aku harus marah akan hal itu? Zuan tercengang. Menurut apa yang dikatakan Zhang Jie kepadanya, pria itu mengaku memiliki hubungan dengan klan dinasti kekaisaran sebelumnya. Sementara itu, Tang Tianer adalah seseorang dari faksi itu. Tetap saja, sampai batas tertentu, dia bisa dianggap sebagai sekutuku. Jadi, kejadian-kejadian yang terjadi membuatnya sedikit frustrasi, kata Tang Tianer. Dia terdiam sesaat sebelum bertanya, jika Sir Eleven mendengar tentang hubungan kita, apakah dia akan datang menangkapku? Zuan berkata dengan tidak sabar, kamu adalah teman baikku, jadi mengapa aku harus menangkapmu? Ketika mendengar dia dipanggil teman baik, senyum lebar muncul di wajah Tang Tianer. Dia berkata, seharusnya aku datang ke sini hari ini hanya untuk satu hal. Apakah kamu benar-benar berniat untuk terus bekerja dengan setia untuk Kaisar? Zuan menatap kosong sesaat. Kemudian, dia menjawab dengan hati-hati, saya menerima gaji resmi istana dan saya adalah utusan bordir, yang memandang kesetiaan sebagai prioritas tertinggi. Mengapa saya tidak mengabdikan diri untuk melayani negara saya? Tang Tianer menghela napas dan berkata, sepertinya kau tidak benar-benar memperlakukanku sebagai temanmu, kau bahkan tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Zuan tersenyum dan menjawab, bukankah kamu sendiri penuh dengan rahasia? Aku tidak memintamu untuk membagikan semuanya, kan? Tapi aku sudah jelas-jelas bercerita lebih banyak tentang diriku daripada sebaliknya. Kata Tang Tianer sambil mengerutkan kening, jelas tidak terlalu senang dengan jawabannya. Zuan berkata sambil mendesah, aku bahkan sudah membicarakan tentang status Golden Token 11-ku. Apa kau benar-benar masih berpikir aku tidak memperlakukanmu sebagai teman? Tang Tian tercengang. Kemudian, senyum manisnya kembali seperti biasa, suasana hatinya jelas membaik. Sekarang, apa sebenarnya yang membawamu ke sini hari ini? Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Tidakkah aku harus mencarimu jika aku tidak membutuhkan apapun? Tang Tianer tercengang, tetapi dia tetap berkata, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu kali ini. Pikirkan apakah Kaisar masih layak kau luangkan waktumu setelah kau mendengarkan apa yang kau katakan. Apa maksudmu? Tanya Zuan, dengan cepat berubah serius ketika dia mendengar bahwa ada hubungannya dengan Kaisar. Kamu mungkin mengerti alasan mengapa istana dan ras iblis sedang bertarung saat ini, bukan? Tanya Tang Tianer, jika aku mengingatnya dengan benar, itu karena sebuah kota kecil tertentu dibantai habis oleh ras iblis, dan kemudian Kaisar mengirim dua adipati negara klan Qin dan pasukan mereka. Untuk membalas karena marah, bukan? Zuan menjawab, sekarang setelah dipikirkan-pikir, itu sudah lama sekali sejak klan Qin berperang, tetapi pihak ras iblis tidak bisa dianggap enteng. Kedua belah pihak telah bertabrakan dengan sengit dan berakhir dengan jalan buntu. Kemudian, Zuan kembali dari wilayah ras iblis dengan tawaran perdamaian, yang menciptakan titik balik. Iklan oleh Pub Future, namun, kampanye pembunuhan massal selalu terasa aneh. Sebagai Bupati Ras Vien, intelijen yang diterimanya menyatakan bahwa Ras Vien sebenarnya tidak melakukan hal seperti itu, dan mereka percaya itu hanya fitnah ras manusia. Tetap saja, dia tidak benar-benar menganggapnya serius, karena ada kemungkinan mereka hanya menolak untuk mengakuinya. Lebih jauh lagi, pengadilan Raja Vien tidak memiliki banyak kendali atas wilayah yang jauh. Ada kemungkinan bahwa beberapa pemimpin lokal memiliki otonomi yang cukup untuk melakukan tindakan seperti itu dan menolak untuk mengakuinya. Tang Tianer tiba-tiba berkata, bukan ras iblis yang melakukan pembunuhan, melainkan Kaisar. Apa? Seru Zuan kaget. Reaksi pertamanya tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, meskipun karakter Zhao Han agak buruk, dia tetap dianggap sebagai kaisar yang kompeten. Kota kecil itu penuh dengan orang-orangnya sendiri, jadi mengapa dia melakukan hal seperti itu? Anda tahu bahwa pusat kebebasan kami sangat ahli dalam mengumpulkan informasi. Kami melihat ada yang aneh dengan pembunuhan itu, jadi kami mengirim orang-orang kami untuk menyelidikinya. Baru-baru ini, kami mengumumkannya, kata Tang Tianer. Dia terdiam sesaat sebelum bertanya, bukankah atasanmu Zuxi Cixin menghilang baru-baru ini? Benar sekali, dia tampaknya pergi ke suatu tempat untuk menjalankan misi rahasia, kata Zuan serius.
Misi rahasia apa? Bukankah itu hanya untuk membantai penduduk kota itu? Tang Tianer menjawab, ekspresinya datar. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa mereka melakukan itu? Menurut bukti yang kami kumpulkan sejak saat itu, Zuxi Cixin tampaknya menggunakan nyawa seluruh kota untuk membuat pil jahat. Analisis untuk tingkat tinggi pusat kebebasan menunjukkan bahwa kebebasan surga dan manusia Zhao Han semakin dekat, atau dia mungkin menerima semacam cedera, jadi dia menggunakan nyawa seluruh penduduk kota dan esensi darah mereka untuk memulihkan dirinya. Namun, Zhao Han sudah tak tertandingi di dunia ini, dan aku belum pernah mendengar dia menghadapi siapapun yang baru-baru ini, itu adalah kemungkinan besar yang pertama. Zuan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tentu tahu apa yang sedang terjadi dengan Zhao Han. Di masa lalu, jiwa yang terbelah dalam tubuh putra mahkota telah terbunuh di ruang bawah tanah rahasia makam West Hound. Kerusakan yang ditimbulkannya tentu cukup besar. Hanya saja, dia tidak menyangka Kaisar akan begitu gila, benar-benar menggunakan populasi seluruh kota untuk memurnikan obat-obatan. Pada saat yang sama, dia akhirnya tahu apa yang terjadi dengan daftar nama misterius itu. Dia bertanya-tanya mengapa ada orang yang tiba-tiba berani menghadapi Zhao Han, tetapi mereka pasti sudah tahu bahwa Zhao Han terluka melalui cara mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka mulai gelisah. Sepertinya kamu sudah mempercayaiku, kata Tang Tianer, sedikit terkejut saat melihat ekspresinya. Saya pikir saya harus menjelaskan banyak hal untuk meyakinkannya. Apakah kamu punya bukti? Tanya Zuan. Meskipun dia sebagian besar yakin, dia tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya di permukaan. Tidak, seluruh penduduk kota terbunuh, jadi bukti apa yang bisa dikumpulkan? Ini hanyalah kesimpulan yang paling mungkin kami dapatkan setelah memeriksa informasi dari banyak pihak, kata Tang Tianer. Ia kemudian menambahkan, sangat bagus jika kami menangkap Zuxi Cixin dan menginterogasinya. Iklan oleh Pub Future. Zuan tentu tahu itu tidak mungkin. Dia bertanya dengan serius, apakah kamu datang ke sini untuk meminta pekerjaan padaku? Tang Tianer menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak sama sekali. Aku hanya berasumsi tentang hal itu agar kamu tidak berakhir memainkannya gelombang. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke arah Zuan dan berkata, aku masih memiliki hal-hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Mari kita bicara lebih banyak lagi ketika kita memiliki kesempatan di masa mendatang. Kemudian, dia pergi dengan semangat tinggi, suasana hatinya jelas cukup baik. Zuan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada akhirnya akan terjadi pertikaian antara dirinya dan Zhao Han. Sebelumnya, ia hanya membuat rencana untuk mempertahankan dirinya, tetapi sekarang, ia juga memiliki jiwa-jiwa yang tidak bersalah karena mendorong keputusannya. Adapun Tang Tianer yang memberitahunya tentang hal itu, namun tidak meminta apapun darinya, dia juga bisa memahaminya. Kemungkinan besar menanam benih saat ini. Kemudian, jika sesuatu benar-benar terjadi, mungkin dia tidak akan lagi berdiri di sisi Zhao Han. Namun, dia tidak tahu bahwa dia juga ingin menjatuhkan Zhao Han. Tentu saja, jika dia memberitahunya tentang hal itu sekarang, pusat kebebasan kemungkinan besar akan curiga bahwa dia mencoba masuk ke dalam sistem mereka dan menjadi lebih waspada terhadapnya. Situasinya saat ini masih lebih baik. Cek-cek, lihatlah dirimu. Gadis cantik itu sudah pergi, dan kamu masih menatap ke arah itu, kata Yun Jianyu misterius. Qiu Honglei berada di sampingnya, merasa agak aneh. Mengapa dia merasa seolah-olah gurunya telah mengucapkan kalimatnya? Bukankah seharusnya aku kesal di sini? Mungkin karena majikanku sangat mencintaiku, dan khawatir aku akan terdengar cemburu dan memancing kebencian. Dengan begitu, Cuyan mungkin akan memiliki keunggulan kompetitif atasku. Tuanku memang hebat. Dia selalu memikirkanku, tapi aku malah menganggapnya sebagai penjahat. Aku harus membalas budi padanya di masa depan. Zuan menjawab dengan nada kesal, apa yang sebenarnya kamu pikirkan, Kak Yun? Dia baru saja memberitahu saya informasi yang mengejutkan. Ketika mendengar pembicaraan yang serius, kedua wanita itu melupakan rasa cemburu mereka. Mereka bertanya, ada apa? Zuan kemudian memberitahu mereka tentang pembantaian di kota itu. Qiu Honglei dipenuhi amarah setelah mendengar ketidakadilan tersebut. Dia meludah, dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan. Kaisar anjing itu berani melakukan sesuatu yang bahkan tidak akan dilakukan oleh binatang buas. Yun Jianyu mencibir dan menambahkan, dibandingkan dengan keinginan kaisar ini,
seberapa berhargakah nyawa orang biasa? Terutama bagi seseorang seperti Zhao Han, yang awalnya memang agak dingin. Namun betapapun parahnya perilakunya, kehancurannya sudah ada di depan mata. Dia sudah bertekad untuk menyebarkan informasi tersebut sejauh mungkin untuk mengguncang yayasan Zhao Han. Bagaimanapun, Sekte Iblis selalu berseteru dengan pengadilan. Setelah mereka berdiskusi sebentar, Zuan bertanya, apa rencana kalian berdua sekarang? Apakah kalian masih akan kembali ke Gunung Valet? Qiu Honglei menunjukkan senyum ambigu padanya sebelum bertanya, apakah kamu ingin aku kembali dan bertarung melawan Nona Pe itu?